Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 3 dengan subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Dan materinya adalah yang pertama, mengenal tanaman padi, sikap dalam menjaga keseimbangan lingkungan, bentang alam Indonesia, dan yang terakhir adalah kolase dari bahan alam. Mari kita mulai pembelajaran kita. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak tahu apa sumber makanan utama kita? Ya, nasi. Nasi merupakan sumber makanan pokok. Nasi mengandung karbohidrat tinggi yang akan memberikan sumber energi ataupun tenaga kepada tubuh kita, sehingga kita dapat beraktivitas dengan maksimal. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apakah anak-anak tahu bagaimana asal mula nasi ini? Jika belum, coba perhatikan gambar yang muncul. Berikut adalah proses terjadinya nasi. Yang pertama adalah menanam padi. Umumnya, padi ditanam dengan jarak 20 cm. Bibit padi ini ditancapkan ke dalam tanah yang digenangi air sedalam 10 sampai dengan 15 cm. Kemudian, setelah ditanam, rentang waktu antara menanam dengan memanen adalah 2 sampai 3 bulan. Ketika padi sudah menua atau menguning, itu artinya padi siap untuk dipanen. Teknik dalam memanen dapat dilakukan secara tradisional, yaitu dengan menyabit atau dengan menggunakan mesin. Pada proses memanen, kita akan mendapatkan gabah. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus sekam atau kulit padi. Gabah ini harus dijemur hingga kering, kemudian disimpan di dalam karung. Dan setelahnya dilakukan penggilingan untuk mendapatkan beras. Gabah digiling untuk mendapatkan beras. Gabah dapat digiling dengan alat tradisional, yaitu dengan ditumbuk, atau dapat juga dengan menggunakan mesin sampai lepas dari isinya. Kemudian bagian isi inilah yang disebut dengan beras yang diolah oleh bunda kita sebagai nasi yang menjadi sumber makanan kita sehari-hari. Itulah proses padi menjadi beras. Selanjutnya adalah, apakah tanpa merawat padi dapat tumbuh dengan baik? Tentu tidak. Kita harus memberikan perawatan kepada padi, yaitu yang pertama dengan melakukan pemupukan. Pupuk yang dapat diberikan yaitu pupuk urea, pupuk KCl atau kalium klorida, dan pupuk fosfat. Setelah diberi pupuk, maka dapat dilakukan penyiangan. Penyiangan ini adalah maksudnya membersihkan gulma atau membersihkan tanaman-tanaman pengganggu lainnya. Dan tentu saja penanggulangan hama, yaitu dengan cara memberikan obat anti hama, atau kita dapat juga memberikan pestisida. Selanjutnya adalah, apakah bahan makanan utama kita hanya nasi? Tentu tidak. Di beberapa daerah di Indonesia, bahan pokok utamanya tidak selalu nasi, dapat berupa jagung, singkong, ataupun sagu. Kemudian, apakah anak-anak di rumah hanya makan nasi? Tentu tidak. Tentu ada bahan makanan lainnya atau bahan makanan tambahan. Bahan makanan lainnya itu dapat berupa bayam, sawi, kemudian ada mangga, ada pisang, ataupun jeruk. Oleh karenanya, kepada anak-anak semua,
kita harus selalu menjaga lingkungan kita, tumbuhan kita atau tanaman yang ada di sekitar kita untuk selalu dapat tumbuh dengan subur. Karena untuk mendapatkan tanaman yang baik, kita harus selalu menjaga. Bagaimana sikap dalam menjaga keseimbangan lingkungan itu? Sikap yang dapat anak lakukan adalah yang pertama, menyiram tanaman secara teratur agar tanaman tetap hidup. Kemudian, dapat juga kita memberi pupuk agar tanaman tidak kekurangan makanan pada proses pertumbuhannya. Kemudian, kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan, karena tentu saja dengan menebang pohon, keseimbangan lingkungan akan rusak dan tentu saja akan menimbulkan bencana. Selanjutnya, kita dapat memberi obat anti hama seperti pestisida agar tumbuhan ataupun tanaman dapat tumbuh dengan baik. Kemudian, kita tidak boleh membuang tumbuhan atau tanaman yang menjadi sumber makanan kita. Jadi, selalu habiskan makanan yang kita ambil ya. Dan yang terakhir adalah meletakkan atau memberikan sinar matahari yang cukup. Harus dipraktekkan ya anak-anak di rumah ya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengenal bentang alam Indonesia. Yang pertama, kita akan mengenal pantai. Pantai adalah tempat yang berbatasan langsung dengan lautan. Pantai ini biasanya dapat dimanfaatkan sebagai tambak garam, perkebunan kelapa, objek wisata, pengembangan kerajinan khas pantai, dan pada umumnya masyarakat pantai bekerja sebagai nelayan. Kemudian bentang alam Indonesia yang kedua yaitu ada pada dataran rendah. Dataran rendah ini adalah permukaan bumi datar yang terletak sekitar 200 meter dari permukaan laut. Berada di pesisir pantai, misalnya pantai utara Jawa dan pantai timur Sumatera. Dan masyarakat yang berada di dataran rendah ini pada umumnya bekerja di bidang pertanian, kemudian ada peternakan, perkebunan, ataupun bidang industri. Dan yang terakhir adalah bentang alam Indonesia, yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan bumi datar yang terletak sekitar 500 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi ini pada umumnya terletak di daerah Dieng atau Bukit Tinggi. Dan masyarakatnya bekerja di perkebunan seperti kebun teh, kebun kopi, sawi, kubis, jeruk, atau yang lainnya. Itulah bentang alam Indonesia. Indonesia kaya akan keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Selanjutnya yang terakhir adalah kolase dari bahan alam. Pada sebelumnya anak-anak sudah berkreasi dengan kolase. Apakah masih ingat apa itu kolase? Kolase adalah teknik mendekorasi permukaan benda dengan menempelkan materi seperti biji-bijian, batu, kain, kertas, dan daun kering. Dan pada sebelumnya anak-anak sudah melakukan kreasi kolase dengan biji-bijian ataupun dengan kertas dan daun kering. Berikut Ibu berikan contoh kolase dari daun kering atau dari bahan alam. Yang pertama dari daun kering, dapat berupa kupu-kupu ataupun burung merak. Yang kedua dari daun yang masih hijau, dapat dibuat ikan ataupun kura-kura. Dan yang terakhir adalah contoh kolase dari kombinasi daun kering dan daun yang masih hijau. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kepada anak-anak dan bunda, dipersilahkan untuk memberi saran dan masukan yang mendukung untuk video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.